Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pagi hari ini kita akan coba berbicara terkait dengan VCT dan dasar-dasar konseling bagi ODA. Kalau di judulnya kan itu kan terkait dengan pasien HIV/AIDS. Tapi memang kawan-kawan lebih senang disebut dengan ODA, itu dengan orang dengan HIV/AIDS. Artinya tentu kalau pasien itu kesannya hanya di rumah sakit. Tapi kalau orang dengan HIV/AIDS, dia bisa jadi ketika dia sudah pulang atau ada yang sudah berdaya pun itu nanti dalam masuk konteks ODA yang perlu memang kita lakukan konseling. Sebelum lanjut, saya perkenalkan diri, Alfitri. Kemudian memang terkait dengan HIV/AIDS ini pernah memiliki dan mempunyai Yayasan Lentera Minangkabau yang bergerak di bidang HIV/AIDS. Kawan-kawan yang kemudian terinfeksi, kemudian mereka berkumpul di sana dan membentuk suatu komunitas untuk memberikan penguatan kepada kawan-kawan yang terinfeksi. Sehingga ini sangat bagus untuk bagaimana menerapkan preventif positif prevention, artinya memang orang yang positif yang berdaya kemudian juga mereka memberikan kepada yang lainnya untuk menguatkan dan tentunya memberikan hal-hal yang lebih positif untuk pengembangan dari penanggulangan HIV/AIDS. Itu kemudian saya juga perawat yang merawat pasien HIV/AIDS, juga konselor VCT, sehingga memang itulah modal nanti kalau ada hal-hal yang terkait dengan diskusi kita bersama dalam penyajian ini. Nah. Ya, mahasiswa semua, kalau kita lihat, saya harus buka dari sini dulu, bahwasanya kasus HIV/AIDS itu terus terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Namun dimulai 2019 diperkirakan 2019 itu adalah puncaknya. Tetap ada peningkatan, tetapi memang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya 2020 dan seterusnya diprediksi itu tidak setinggi peningkatan tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau dilihat di sini laporan Kemenkes RI sejak 2005 sampai dengan 2020 itu ada sebanyak 409.857 kasus HIV dan kemudian AIDS sebanyak 127.873 orang. Jadi kalau laporan ini, kalau dari Kemenkes itu tiap triwulan, 3 bulan itu selalu dia update laporan. Sehingga kalau ada nanti yang tesisnya atau disertasinya atau nanti skripsinya, itu akan mudah lihat nanti di Kemenkes itu akan ada update-nya per 3 bulan, sehingga memang kita tahu berapa perjalanan virus HIV dan AIDS. Dan hampir semua kota itu sudah kena. Ya, kemudian kalau melihat dari provinsi itu ada 5 tertinggi, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Papua, dan Jawa Tengah. Artinya, tetapi kalau dibandingkan dengan prevalensi, itu justru Papua paling tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Jadi memang ini tidak serta-merta kemudian kesimpulan kita bahwasanya kalau di daerah pedesaan atau katakanlah tidak kota besar, kemudian kasusnya akan lebih rendah. Tidak. Jadi artinya ini tergantung adalah dengan faktor-faktor risiko yang ada di sekitar orang-orang tersebut. Faktor risikonya ini, saya tidak akan bahas lebih lanjut karena memang kita akan fokus di konselingnya. Tetapi ini adalah awal ketika memang kita harus ketika masuk di ranah konseling VCT. Saya selalu sebut namanya konseling VCT. Karena kalau bicara konselor terakreditasi atau secara pendidikan itu sudah ada. Mereka bergelar nanti kons. Nah, jadi memang kalau di Padang ini ada nanti di UNP itu memang keluarnya nanti setelah di S1 kemudian mengambil profesi konselor, keluarnya adalah kons. Tetapi untuk VCT ini adalah konseling program. Jadi program yang dibuat oleh Kemenkes untuk bagaimana penanggulangan HIV/AIDS dan memang fokus pada HIV saja.
Nah, jadi kalau lingkupnya berarti nanti kita akan kejar adalah arah faktor risiko terinfeksi HIV. Ini contoh laki-laki dan wanita pekerja seks. Berarti apa? Siapapun nanti yang berprofesi seperti ini, bukan berprofesi ya, yang melakukan pekerjaan berisiko seperti ini, berarti dia adalah termasuk ranahnya yang akan bisa di konseling VCT. Kemudian siapa lagi? Pemakai narkoba suntik. Karena memang dari pemakai narkoba suntik, terutama itu yang menggunakan narkoba suntik bergantian, itu nanti tentu dia akan berisiko terinfeksi HIV. Nah, dasarnya apa? Rupanya kawan-kawan pecandu ini sering dia berganti needle, berganti jarum suntik. Kenapa dia berganti jarum suntik? Karena memang kebiasaan kawan-kawan needle itu atau insul mereka sebut itu kalau itu adalah barang bukti sehingga sulit mereka dapatkan dan mereka tidak leluasa untuk membelinya di apotek atau di lain sebagainya, sehingga memang kadang-kadang mereka cuma punya satu untuk berkelompok dengan satu kelompok yang besar, sehingga mungkin antara 8 sampai 10 paling banyak. Kemudian ketika mereka pakai, dia akan panggil teman-temannya, kemudian satu jarum itu digunakan bersama-sama. Nah, ketika dia disuntikkan secara intravena, itu kan kita akan sedot dulu darahnya. Nah, ketika disedot darah tadi di insul itu, di jarum itu akan muncul di sana bahwasannya nanti akan ada darah pasien HIV. Dan hasil penelitian Hammer tahun 2000 itu virus HIV itu dapat bertahan selama 42 hari di jarum suntik. Nah, jadi artinya apa? Ketika dia berganti jarum suntik, itulah kemudian yang berdampak terjadinya penularan virus HIV. Nah, selain itu tentunya kawan-kawan kadang-kadang yang pecandu ini mereka punya kedekatan dengan perilaku seksual bebas, baik itu dengan pasangan nanti atau dengan PSK atau nanti dengan pacar dan lain sebagainya, sehingga resiko terkait dengan HIV-nya juga tinggi dari dua sisi itu. Kemudian SMSM atau lebih disebut juga nanti LSL, kemudian dan transgender itu atau lebih banyak disebut kita LGBT, itu identik nanti karena memang perilaku ini juga berisiko terkait dengan infeksi menular seksual HIV/AIDS. Nah, terutama karena memang perilaku mereka kalau dalam hubungan seksual itu menggunakan anal seks, sehingga perilaku seksual itu kemudian akan berdampak terjadinya penularan virus HIV. Bahkan penularannya jauh lebih tinggi kalau melakukan anal seks daripada vaginal seks, atau homoseksual daripada heteroseksual. Ya. Kemudian orang melakukan seks tidak aman, ya, pelanggan-pelanggan yang datang kemudian ke PSK dan lain sebagainya. Kemudian orang yang punya IMS, infeksi menular seksual, berarti siapapun yang pernah mendapatkan IMS, berarti dia juga berisiko terkait dengan HIV. Yang mendapatkan transfusi darah yang tidak dilakukan screening HIV, itu juga akan berisiko. Karena panduannya adalah karena memang ada fase window period, di mana dalam tubuh sudah ada virus HIV, sudah bisa menularkan pada orang lain, tetapi antibodinya belum terbentuk. Dia baru terbentuk sempurna setelah 12 minggu. Nah, kemudian permasalahannya adalah pemeriksaan tes HIV itu kalau dilakukan sebelum 12 minggu itu dia belum terbentuk antibodinya. Pemeriksaan tes antigennya itu kadang-kadang melihat antibodi, sehingga dia belum terbentuk. Makanya adalah ini kaitannya adalah mendapatkan transfusi darah yang tidak dilakukan screening. Kemudian injection dan tato yang tidak steril. Kemudian perinatal transmisi. Itu perinatal transmisi adalah dari penularan dari ibu ke anak melalui memang plasenta antara ibu dan anak. Nah, jadi ini adalah faktor-faktor risiko sehingga ini melatar belakangi nanti perlu dilakukan konseling lebih lanjut pada kelompok-kelompok risiko yang kemudian risiko pada terinfeksi HIV. Ketika virus HIV itu dia masuk, nah, ini kan jelas ini. Target utama dari virus HIV itu adalah sel CD4. Ketika masuk, dia menempel di reseptor CD4. Setelah dia menempel di reseptor CD4, kemudian dia masuk ke dalam inti sel CD4. Dan dia akan merubah kode genetiknya. Karena virus HIV itu dia dalam bentuk RNA. Sedangkan sel CD4 itu dalam bentuk DNA, sehingga dia rubah kode genetiknya itu dibantu oleh enzim yang dinamakan dengan reverse transkriptase. Setelah dia rubah kode genetiknya, kemudian dia masuk ke dalam inti sel CD4,
Kemudian untuk masuk itu dia dibantu oleh enzim integrase. Dia akan integrasi dengan inti sel CD4. Bahkan setelah dia bergabung dengan inti sel CD4, virus HIV itu bahkan menjadikan sel CD4 itu sebagai pabrik untuk membuat virus HIV baru. Itu dinamakan dengan proses replikasi. Dia akan mulai terjadi proses pembanyakan, pembelahan-pembelahan dan pembentukan virus HIV baru. Kemudian terjadi pematangan. Proses pematangan itu dibantu lagi oleh enzim protease. Nah, jadi 3 enzim itulah yang membantu proses replikasi dan perbanyakan dari virus HIV di dalam sel CD4. Dan kemudian dia akan keluar, kemudian dia akan serang sel CD4 yang lain. Artinya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dia akan hancurkan terus sel CD4, dia jadikan itu sebagai pabrik untuk membuat virus HIV lagi, kemudian dia keluar lagi, kemudian serang lagi sel CD4 yang lain. Artinya apa? Lambat laun daya tahan tubuhnya pasti akan turun. Kenapa? Sel CD4-nya terus dihancurkan oleh virus HIV ini. Jadi ini dia perjalanannya, dan sehingga memang agak uniknya di HIV itu karena memang ada fasenya cukup panjang. Ada pertama periode jendela, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada fase asimptomatik atau infeksi laten namanya. Di dalam tubuhnya sudah ada virus HIV, sudah bisa menularkan pada orang lain, tetapi belum menunjukkan gejala klinis. Artinya secara fisik kita tidak bisa lihat orang itu terinfeksi HIV atau tidak. Ini bahkan bisa berlangsung 7-10 tahun. Nah, setelah itu akan turun dia daya tahan tubuhnya, kemudian akan muncullah infeksi oportunistik. Kalau sudah muncul infeksi oportunistik, ini biasanya sudah mudah kita lihat. Itu karena dia akan masuk di rumah sakit, ada mencret berkepanjangan, ada infeksinya diiringi dengan TB paru, ada herpes zoster, ada oral candidiasis, dan lain sebagainya. Sehingga pada tahap inilah memang dari semua perjalanan ini perlu kita lakukan konseling. Mulai dari yang punya faktor risiko tadi yang saya jelaskan, sehingga dia harus tahu bahwasannya dia terinfeksi atau tidak, kemudian termasuk perubahan perilakunya, sampai nanti kalau dia sudah muncul terinfeksi, atau nanti apalagi muncul infeksi oportunistik, sehingga itu perlu penguatan konseling VCT kepada mereka. Dan tentunya juga di masyarakat tidak banyak juga yang tahu bahwasanya yang menularkan itu cuma darah, air mani, cairan vagina, air susu ibu. Anggapan di masyarakat dulu penularannya sangat tinggi sekali, bisa menular melalui keringat, bisa menularkan melalui air mata, dari air liur dan segala macam. Sehingga apa? Ketakutannya berlebihan. Sehingga kalau muncul stigma dan diskriminasi, pasien-pasien ini, kawan-kawan kita ODA ini juga dia akan merasa terstigma dan diskriminasi, kemudian imunnya juga akan semakin rendah. Sehingga ini perlu kita pahamkan bahwasannya akhirnya perlu dikonseling, dikuatkan, dan terkait juga dengan itu juga bagaimana menyuluh kepada masyarakat bahwasanya penularannya tidak segampang itu. Dan prinsip penularan juga ada EC namanya, exit, sufficient, dan survival, dan enter. Kalau ada orang terinfeksi HIV, darahnya muncrat ke tangan perawat, tetapi perawatnya tidak ada luka, juga tidak bisa masuk, karena ada konsep di sini namanya enter, harus ada tempat masuknya. Ya, ini. Kemudian ini ada beberapa cairan tubuh lain yang kemudian potensial, tetapi cairan cerebrospinal, amnion, pleura, peritoneal, perikardial, dan sendi ini akan muncul ketika memang akan muncul dalam kondisi-kondisi ada intervensi medis. Tetapi dalam keseharian cuma ini. Nah, sehingga kalau dalam ruang rawat itu cuma darah saja, sehingga perawatannya tidak dirawat di ruangan isolasi. Makanya pasien-pasien dengan terinfeksi HIV dia dirawat, kemudian sudah masuk tahap AIDS, dia dirawat dalam ruangan yang biasa sama dengan pasien yang lain. Kenapa? Karena resiko penularannya cuma dari yang perlu diwaspadai selama perawatan cuma dari darah. Ya. Kemudian ini tadi saya sudah jelaskan, ini tidak infeksius. Nah, seperti yang saya sampaikan, ini ada Pike Raw. Siapa yang bisa menyangka seorang gadis cantik 18 tahun dia terlahir dengan HIV positif, dan bahkan dia sebagai cover di majalah. Nah, tapi kalau melihat secara fisik, orang tidak akan yakin bahwasanya dia terinfeksi HIV. Seperti itulah kondisi-kondisi yang orang-orang masih dalam tahap HIV positif.
sehingga dia terlihat masih bagus, sehat, tapi tubuhnya sudah ada virus HIV, sudah bisa menularkan kepada orang lain. Nah, itu yang kita gambarkan, berbeda memang dengan kondisi tahap AIDS. Kalau sudah tahap AIDS itu sudah jelas nanti muncul gejalanya, kemudian akan nampak nanti di sini ya kondisinya ada mencret berkepanjangan, demam terus-menerus, penurunan berat badan yang drastis, kemudian adanya infeksi oportunistik yang menyertai, dan tentunya ini akan sulit untuk mengatasinya kalau sudah masuk dalam tahap ini. Namun dengan perkembangan waktu dan teknologi yang tak canggih dan beberapa terapi-terapi saat ini sudah bisa sampai ke tahap yang lebih baik. Jadi sudah ada obat antiretroviral yang dulunya mungkin ini dia seperti ini, kasusnya dia dirawat dengan kondisi yang infeksi oportunistik, mencret berkepanjangan dan lain sebagainya, tapi setelah dia minum obat antiretroviral dengan kepatuhan yang tinggi, dia akan bisa muncul seperti ini. Berat badannya akan bagus kembali, kemudian dia bisa bahkan berkeluarga, punya anak dan lain sebagainya. Artinya hal ini perlu penguatan ketika ada hal-hal ini, ketika terjadi dia merasa sendiri, dia merasa depresi dan segala macam, artinya perlu penguatan bahwasanya saat ini sudah ada terapi-terapi yang lebih baik. Kemudian